Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Dan buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan selalu diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV Toshiba untuk ukurannya 32 in teman-teman. Untuk jenis dan model bisa teman-teman lihat di foto berikut. Toshiba LED TV dengan model 32P 2400VJ. Menurut informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasannya TV ini hidup, tapi untuk tampilannya itu blank teman-teman. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita coba hidupkan. Untuk colokannya coba kita colokan ya, dan terlihat nampak langsung ada indikator hijau. Dan untuk backlight nampaknya hidup ya teman-teman, terlihat ada sinar di belakang LCD nya ini, tapi untuk tampilannya tuh blank. Bagaimana tutorial perbaikan mengenai TV Toshiba 32 in yang blank ini? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Setelah cover TV saya bongkar, dan inilah dalaman TV Toshiba 32 in tersebut. Untuk utamanya ini adalah mainboard utamanya teman-teman. Selanjutnya bisa kita lihat di sini, ini adalah modul T-Con. Dan untuk power supply-nya sendiri ini dibaut di cover belakang. Dan untuk baut yang memanjang ini adalah T-Con. Untuk kasus TV yang ngeblank, tentunya untuk power supply ini saya kira tidak ada masalah ya teman-teman. Dan untuk mainboard sendiri ada kemungkinan tidak ada masalah. Permasalahan tentunya ada di T-Con atau panel LCD nya. Untuk lebih detailnya coba kita cek bareng-bareng. Untuk kali ini untuk mainboard saya posisikan seperti ini, dan kita fokus ke T-Con. Dan inilah modul T-Con-nya. Sebelum melakukan pengukuran, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu untuk T-Con-nya ini. Seperti kita lihat di sini, untuk T-Con ini menggunakan dua IC. Ini adalah IC chipset utamanya, dan untuk ini adalah IC DC-DC converter. Selanjutnya ini adalah IC memori dan beberapa kumparan-kumparan. Untuk skemanya bisa teman-teman lihat di sini ada fuse. Ini adalah fuse teman-teman. VCC in untuk T-Con ini melalui fuse ini 12 volt masuk ke fuse. Dari fuse ini masuk ke DC-DC converter di sini. Dari IC ini dikeluarkan tegangan VGH, VGL, AVDD dan lain-lain. Begitu juga untuk tegangan 3,3 volt untuk mensuplai IC chipsetnya. Di beberapa test point juga di sini terlihat adanya kabel fleksibel yang disuplai dari mainboard utama. Di sini adalah data-data yang secara normal terukur 1 volt sampai 2 volt. Dan untuk di test point ini adalah data yang ditransfer ke panel LCD-nya. Bisa kita lihat juga di sini ada beberapa test point. Seperti kita lihat di sini ada VGH. Ini adalah test point VGH. Ini adalah test point VDD. Ini adalah test point HAVDD. Ini adalah test point VGL. Ini adalah test point VCC 3,3 volt. Dan ini adalah test point VCC in 12 volt.
Selanjutnya di sini kita lihat ada VCC in untuk chipset utamanya ini. Dan untuk IC memorinya terdapat test pen SDA SCL. Dan coba kita lakukan pengukuran. Selanjutnya untuk TV saya hidupkan. Dan terlihat backlight sudah nyala teman-teman ya. Ini backlight sudah nyala. Untuk test pen pertama tentunya kita harus mengukur tegangan VCC in yang melalui fuse. Untuk fuse kita ukur sebelum fuse tegangannya. Sebelum fuse terukur 12,21 volt dan itu stabil. Setelah fuse terukur sama 12,20 volt dan itu stabil. Selanjutnya kita ukur VCC in 12 volt di sini untuk mensuplai DC-DC converter. Ya, di sini untuk test point VCC in terukur 12,18 volt dan itu stabil. Selanjutnya dari tegangan 12 volt masuk ke IC DC-DC converter ini mengeluarkan beberapa test point. Untuk mensuplai IC ini harus hadir 3,3 volt ya. Untuk VCC in chipset ini terukur 3,315 volt dan itu stabil. Selanjutnya kita ukur test pen VDD di sini. Ya, untuk VDD nampaknya terukur drop ya teman-teman, 0,156 volt. Dan untuk HAVDD kita ukur di sini. HAVDD di sini teman-teman. Dan HAVDD nampaknya juga terukur ngedrop 0,916 volt. Untuk VGH coba kita ukur. Dan untuk VGH nampaknya tidak keluar ya teman-teman, hanya terukur 0,005 volt. Sedangkan untuk tegangan minusnya VGL di sini nampaknya untuk VGL terukur minus 5 volt ya teman-teman. Untuk VGL nya keluar tapi VGH nya tidak. Selanjutnya untuk sinyal-sinyal harus terukur 1 sampai 2 volt. Coba kita ukur di sini. Untuk sinyal terukur 1,3 volt dan itu normal. Selanjutnya 1,179 volt. Selanjutnya 1,269 volt. 1,274 volt, 1,250 volt, 1,299 volt, dan saya meyakini bahwa sinyal-sinyal dari mainboard utamanya ini hadir. Selanjutnya untuk IC memorinya SDL STA terukur 3,3 harusnya teman-teman ya. Coba kita ukur. Untuk SDA terukur 3,320 volt dan itu stabil. Untuk SCL sama 3,320 volt. Dari hasil pengukuran ini sinyal-sinyal dari mainboard terukur hadir ya teman-teman. VCC in 12 volt pun terukur hadir. Untuk VCC in 3,3 mensuplai IC chipsetnya ini pun hadir. Yang tidak hadir VGH, AVDD, HAVDD ya teman-teman. Selanjutnya coba saya cabut dulu. Saya akan cabut untuk kabel LVDS yang menuju ke panel ini. Dan coba kita ukur tanpa beban. Sudah, untuk kabel LVDS ke panel sudah saya cabut. Dan coba kita hidupkan kembali. Untuk backlight sudah nyala. Kembali kita lakukan pengukuran untuk VCC in 12 volt. Ya, untuk VCC in 12 volt hadir. Selanjutnya coba kita ukur VGH tanpa beban panel LCD. Dan nampaknya VGH tanpa panel pun tidak hadir ya teman-teman. Untuk VDD pun sama, tidak hadir. VGL masih minus 5 dan itu normal ya teman-teman. Untuk HAVDD naik jadi 1,556 volt. Untuk VCC in IC ini pastinya
sama 3,3 masih hadir. Dari hasil pengukuran tersebut saya bisa memastikan untuk Tikon ini bermasalah. Tapi untuk panel LCD sendiri saya belum tahu. Coba saya akan lakukan pengukuran lebih detail, penelitian lebih detail mengenai Tikon ini. Saya cabut dulu. Selanjutnya untuk ring pengukuran saya rubah menjadi ke ring buzzer, ring dioda. Untuk multitester digital, ring dioda dan buzzer itu hampir sama ya teman-teman. Kalau saya hubungkan begini, nampak bunyi, terdengar bunyi bip, dan itu artinya terhubung atau short. Coba kita lakukan pengukuran di beberapa kapasitor. Mungkin ada kapasitor yang short. Oh iya, nampaknya saya menemukan di sini ada kapasitor short teman-teman ya. Nah ini. Ini di sini juga ada short. Namanya saya menemukan ada komponen yang short, nggak tahu itu kapasitornya atau IC DC-DC converternya sendiri. Mungkin akan saya lakukan pengukuran lebih detail. Untuk kali ini Tikon saya sudah lepas dari dudukan di casingnya, dan dari hasil pengukuran tadi saya menemukan adanya short di jalur VDD di sini teman-teman. Ini ada jalur VDD nih. Ini bersumber dari IC DC-DC converter ini melalui jalur ini teman-teman. Melalui 2 kapasitor, 3 kapasitor ini, dan 3 kapasitor ini terukur short. Coba saya lakukan pengukuran ulang dengan memakai buzzer biar teman-teman tahu lebih detail. Kalau ada buzzer bunyi berarti itu short ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman dengarkan, kapasitor ini short. Satunya juga short. Yang ini juga short. Begitu juga untuk kapasitor yang ini pun short karena ini satu jalur teman-teman. Nah, ini kapasitor ini juga terukur short. Mungkin kali ini saya akan melepas 4 kapasitor ini, 1 2 3 4, dan saya akan mulai di 2 kapasitor ini. Coba kita lepas dulu. Setelah dilepas kapasitor itu kita ukur kembali. Untuk melepas kapasitor ini, kali ini saya akan menggunakan blower biar posisinya enak untuk ngeblownya. Kita kasih flux sedikit seperti ini sambil kita panasin pakai blower. Sambil kita blower, selanjutnya kita ukur jalurnya ini setelah kita angkat untuk kapasitornya, apakah masih ada short.
Coba kita lakukan pengukuran ulang di jalur kapasitor yang sudah diangkat ini. Ya, bisa teman-teman lihat setelah diangkat kapasitornya ini, nampaknya untuk jalur ini sudah tidak short lagi. Dari pengukuran ini saya fix untuk kapasitornya memang ada yang short. Untuk kapasitornya sendiri coba saya ukur. Sini saya mengangkat 3 kapasitor ini teman-teman. Coba kita ukur. Untuk kapasitor 1. Nah, ini kapasitor yang ini nampaknya short teman-teman. Untuk satunya. Untuk kapasitor yang ini enggak. Untuk satunya. Yang ini juga nampaknya enggak ada short. Jadi dari ketiga kapasitor ini hanya satu ini yang short teman-teman. Coba saya ukur ulang. Ya, teman-teman bisa dengarkan. Kapasitor ini short, tapi untuk 2 ini tidak. Selanjutnya yang short ini akan saya buang. Dan untuk 2 kapasitor ini yang tidak short ini saya akan kembalikan. Kapasitornya sudah saya taruh dan kita tinggal blow. Udah cukup. Setelah saya lepas untuk kapasitor yang short itu, coba kita ukur untuk jalurnya ini masih ada short atau tidak. Seperti kita lihat tadi di jalur VDD ini teman-teman, ini short. Dan untuk kali ini saya sudah buang untuk kapasitor yang short. Coba kita ukur untuk jalur VDD nya. Ya, nampaknya untuk jalur VDD sudah aman ya teman-teman, tidak ada yang short lagi. Ini terhadap ground bunyi, tapi di sebelahnya tidak. Begitu juga ini. Dan untuk kapasitor yang di sini, shortnya pasti sudah hilang. Nah, yang sebelah bunyi tapi yang sebelah tidak. Dan setelah pelepasan kapasitor yang short tersebut, saya sudah pastikan untuk jalur VDD ini sudah benar. Selanjutnya coba kita assembling di TV nya. Setelah Tikon sudah saya pasang kembali, sudah saya kembalikan di posisi semula. Selanjutnya coba kita hidupkan untuk TV nya, kita lihat seperti apa. Untuk colokannya saya coba colokan. Sudah terlihat backlight pun sudah nyala ya teman-teman. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran di jalur VGH, VGL, VDD dan lain-lain. Untuk range pengukurannya saya rubah ke DC. Dan untuk groundnya saya tusukkan di body. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran di jalur VDD. Dan terlihat VDD terukur 15,4 volt dan itu stabil. Untuk VGH nampaknya sudah keluar 26,89 volt dan itu stabil. Dan untuk VGL nya, VGL terukur minus 4,984 volt. Untuk HVDD nya, HVDD sudah terukur 7,67 volt. Kalau melihat hasil pengukuran ini nampaknya Tikon sudah normal kembali ya teman-teman. Coba kita intip untuk tampilannya seperti apa. Dan alhamdulillah nampaknya TV sudah hidup ya teman-teman. Sudah ada, layarnya sudah warna biru. Coba saya tekan dari tombol remote.
Ya, bisa teman-teman lihat untuk tampilannya sudah ada. Mungkin untuk kali ini saya akan rapikan dulu biar kita bisa enak untuk lihatnya. Setelah TV saya sudah rapikan teman-teman, dan waktunya kita mencoba. Untuk colokannya saya coba colokan, dan terlihat indikator sudah nyala dan untuk logo Toshiba sudah tampil. Dan alhamdulillah kini TV sudah hidup normal kembali. Untuk TV ini nampaknya belum support channel digital ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrok-obrok.